pertemuan kedua ya dihitungnya. Walaupun yang hari Rebo itu disebut sebagai penyela ya nggak apa-apa. Yang pertama rekamannya kelihatannya belum ketemu, nanti saya akan cari. Nah, yang kedua ini tolong direkam ya oleh Arya agar kita bisa. Arya udah bisa rekam? Sip. Pakai apa jadinya? Oke, sip. Kamu nggak usah nggak usah belajar ya, orang-orang IT langsung bisa. Nanti juga kalau memang mau, nanti saya ajarin lanyard ya. Ada, itu nggak usah diinstal. Tapi OBS itu sangat bagus. Kalau misalnya nanti bisa jago, asik sekali itu. Rizky, apa kabar? Vidya? Arya, suara kamu kecil ya, tapi nggak apa-apa deh, karena saat ini mungkin hanya menjawab aja. Suara saya jelas? Oke, sip. Ada yang pakai HP nggak? Ibu Ketua mana ya? Belum masuk. Oh, udah mulai nih, banyak. Selamat datang, Siti Nur Hasanah. Kemudian Alia satu lagi, pakai Y ya, Alfa Alia Hafiza. Husna, Muhammad Hauzan, Hisam. Putih Ayumi, belum gabung. Oke. Berarti saya mohon bantuan. Alia Hafiza, kamu ada? Alia Hafiza, dengar saya? Belum ya, belum gabung. Alia Hafiza, kamu dengar saya? Halo Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia, karena Putih nggak hadir dan mohon izinnya untuk kamu bisa menjadi pencatat rapat ini atau mentoring ini ya. Bisa ya? Baik Pak. Oke. Bisa Pak. Cara orang modern mungkin karena kamu di manajemen FEB ya, sangat penting ya mencatat risalah rapat. Jadi belajar caranya seperti kemarin aja, seperti yang dilakukan oleh Putih. Namun kalau misalnya kamu pengen direkam pakai, tapi kalau misalnya ini ya catat aja lah ya. Zaman sekarang dengan kemajuan teknologi benar-benar sangat dimudahkan. Ya. Kalau untuk rekaman video sudah ada dari Arya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Selamat datang kepada anak-anakku sekalian. Ya, semoga kamu sehat. Walaupun capek, kamu gembira, ya, itu yang penting. Karena justru dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin belum bisa sekolah, kuliah, kamu sangat beruntung. Kamu harus ketahui bahwa saat ini kuliah di perguruan tinggi negeri itu adalah disubsidi oleh para pembayar pajak dan juga rakyat miskin. Jadi kamu harus mengetahui bahwa kamu nanti harus membayar itu semua, apalagi yang dapat beasiswa. Jadi beasiswa itu bukan hak tapi kewajiban ya. Karena kalau saya di swasta selalu dibilang your salary paid by customer. Jadi gaji saya dibayar oleh konsumen. Walaupun hari ini dan sampai 14 kali atau 16 kali pertemuan saya sangat bahagia. Ini adalah bagian dari mudah-mudahan jadi amal ya, karena saya nggak dibayar oleh Unpad. Tapi saya senang untuk berbagi dengan kamu sekalian karena saya menganggap kalau saya bisa memberikan sesuatu yang baik bagi kamu semua sebagai anak-anakku, maka saya hanya berdoa kepada yang di atas agar dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang saya ceritakan, saya sebetulnya seorang profesional tapi sekolah S3 di bidang pendidikan karena saya cinta pendidikan. Ya, hari ini adalah seperti nanti saya akan sampaikan bahwa pertemuan kedua ya minggu kedua itu adalah memberikan
penjelasan tentang proyek yang akan kita jalankan. Nah, kepada yang belum dapat tugas dari saya, ya Muhammad Riyadi dan sebagainya, ya, mohon untuk bisa mengajukan diri karena ke depan kalau kalau apalagi di organisasi yang sangat profesional, bila kamu bisa mengusulkan sesuatu, kemudian kamu bisa bertanggung jawab atas sesuatu, maka biasanya akan diberikan kesempatan untuk maju. Ya, otomatis kan itu adalah karir, ya, seperti itu. Karena saya banyak belajar dari seperti kamu lihat banyak perusahaan yang setelah saya ikuti, ya, yang itu sangat memberikan sebuah pembelajaran Universitas Kehidupan. Kita akan bahas tentang pelaksanaan proyek RK 095, OKK 2021 ya Unpad. Ya, selamat ya kepada Unpad dan kamu semua berbahagia hari ini 11 September ya. Hari kebahagiaan ke-61 kelahiran dan kemarin sebetulnya tanggal 6 itu hari pernikahan saya. 6 September ya. Karena bersamaan dengan hari ulang tahun Merpati Nusantara Airlines. Oke, pendampingan literasi etika digital di sekolah. Saya akan menunggu dari ketua suku ya, bagaimana kemajuannya surat yang kita sampaikan agar kita bisa lebih cepat. Ya, oke, kita akan mulai. Ya, ini kamu bisa baca agendanya bahwa yang pertama adalah design thinking. Ya, bagaimana pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya nanti kamu belajar, kalau kamu misalnya di suatu tempat nggak ada masalah, kamu nggak bisa kerja, tenaga kamu nggak diperlukan. Tapi kalau kamu bisa menyelesaikan masalah di suatu tempat, maka gaji kamu akan gede. Semakin besar masalahnya, makin besar gajinya. Itu otomatis. Dan Allah pun kan ataupun Tuhan kita bahwa kalau kamu telah beramal dengan sangat baik, maka akan diberikan imbalan, pahala, ya, masuk surga. Jadi jangan minta isikam isigo, enggak ada. Isikam isigo benar. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang gampang masuk, gampang keluar, judi dan sebagainya kata Roma ya. Yang kedua adalah keterpaduan mata kuliah Triple Diamond, keterpaduan mata kuliah dengan proyek TPB Unpad. Bagaimana sih dengan kuliahnya ya segala macam. Walaupun ini sudah dijelaskan, tapi kita akan bahas lagi bagaimana ternyata kepada Alia, tolong juga dilihat ya siapa aja yang hadir di sini ya. Kamu bisa lihat, bisa scroll ke bawah siapa aja yang hadir. Nanti dibantu sama Arya juga ya untuk bisa di copy paste ya dari sini ke grup agar kita tahu absen ya. Saya sih bisa pakai Google Form ya, tapi kelihatannya ini lebih ini ya lebih kelihatan. Oke, yang ketiga adalah panduan teknis. Jadi panduan pelaksanaan proyek, bagaimana kita menjalankan. Keempat adalah tahapan proyek. Bagaimana kita menjalankan pengerjaan proyek ini. Nanti minggu depan mungkin di antara kamu yang akan saya minta untuk presentasi. Karena apa? Karena sesuai dengan topik berdasarkan prodi dan juga kuliahnya. Jadi kalau misalnya ada yang dekat dengan prodinya dan kuliahnya pas, saya akan minta menjelaskan ya sebelum juga nanti kita ke sekolah ya. Dan ini sebagai latihan. Nanti pada saat kita melakukan pendampingan karena ini online, kamu juga akan memberikan pendampingan dalam bentuk online. Jadi bukan saya, ya. Jadi sekali lagi bukan mentor, ya. Hanya bahan-bahan misalnya kita diskusikan, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selamat datang tim RK 095 OKK 20214. Sudah ada logonya. Buatan siapa ini? Ada yang bisa jawab? Buatan siapa nih? Apa? Siti Nur Hasanah. Buatan Siti? Iya. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak sekarang tuh nggak usah diajarin, udah pada bisa ya, walaupun bukan jurusannya betul. Kenapa? Nanti kita akan lihat di bagian akhir bahwa ternyata literasi digital tuh ya, termasuk etikanya tuh perlu dikuasai oleh semua anak sekarang ya. Bagaimana kita bisa menjual diri dalam hal positif ya, untuk bisa semakin terkenal. Makanya silahkan nanti follow saya, kemudian minta follow lagi ya di grup ya, Pak. Follow dong saya, nanti saya akan follow ya Instagramnya, YouTube-nya. Nanti kita saling follow ya. Termasuk juga yang punya tim RK 095. Saya punya quote. Pendidikan adalah benteng terakhir peradaban manusia. Education is the last bastion of human civilization. Kenapa? Pada saat Jepang dibom atom, maka Kaisar Hirohito menanyakan kepada
jenderal-jenderal dan juga para pembesar lainnya yang masih hidup. Berapa banyak lagi guru yang tersisa? Betul, jadi kamu harus hormat kepada siapapun yang mengajar kamu, memberikan ilmu pada kamu, dan pastinya kamu nggak akan lupa. Orang kedua setelah orang tua adalah guru-guru kamu. Mungkin juga dokter ya. Nanti di sini yang Alif ya, yang jadi dokter, jadilah dokter yang selalu diingat. Ya, dokter yang selalu memberikan manfaat, karena akan ingat ya. Seperti yang saya katakan bahwa nama saya adalah dari pendidik ya, seperti itu. Ya, member kita adalah ini ya, our members, bersama kita bisa ya. Ada Alia, Rahma, ya, ada Alia juga, ada Aprilian, ya, kemana nih, Bu Ketua, ya, belum hadir ya? Ada yang tahu? Ada yang informasi? Muhammad Arya, Muhammad Hauzan, Rizky Ramadan, Muhammad Daimul Hoir, ya, ternyata kamu selebritis juga ya, selebritis digital ya. Saya lihat follower kamu di Instagram sudah lumayan banyak sama di YouTube ya. Ternyata bikin animasi gampang. Kemudian Putih, Ayumi, Nazlah, Satria Muhammad, Alif, ya calon dokter nih. Nanti saya akan minta kamu melihat, menganalisis bagaimana etika digital juga berpengaruh terhadap kehidupan kedokteran. Berkali-kali keluarga saya karena sakit atau apa sekarang sudah pakai Halodoc. Itu kan perubahan yang dulu haram hukumnya ya, seorang dokter mengeluarkan resep tanpa ketemu. Sekarang sudah dengan artificial intelligence sudah biasa. Jadi nanti kamu harus belajar ya. Kemudian Agnes ya. Kemudian Siti Nur Hasanah, bagus ya. Nanti mungkin saya ingin jelaskan bagaimana filosofis logonya, enggak sekarang ya. Kemudian Vidya, dia Puspita, Muhammad Riyadi Setiawan dan juga Alia Zai Pratista. Nah, kamu sekalian bikin catatan dari setiap rapat. Kemudian siapkan apa saja yang ingin kamu lakukan, kemudian kalau bisa ada upload ya. Nanti saya akan lihat bahwa itu dinilai ya. Upload ke Instagram, ke YouTube versi kamu. Ya, nanti kalau bisa mention ke saya dan juga mention ke Netiquette 95. Kenapa? Agar kita bisa regrant ya, bisa kita populerkan agar kamu dinilai juga oleh panitia dan juga dosen ya. Dan yang paling penting adalah seperti saya sampaikan bahwa sosial media itu dilihat oleh pemberi kerja ataupun partner kerja. Nanti kalau pengen kamu wirausaha, kamu akan dilihat dari jejak digitalnya ya. Jadi hati-hati ya. Oke, kita belajar tentang design thinking sekarang. Bagaimana kita mulai melakukan ya desain dengan cara berpikir. Jadi pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah itu kalau istilah dalam bahasa sekarang ada SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, and threat, orang manajemen ya. Jadi strength kekuatan, apa kekuatan kamu? Saya bisa manjat Pak. Ikan bisa manjat nggak? Enggak. Ternyata memang dalam pembelajaran tidak semua orang, tidak semua binatang bisa manjat. Sama juga, kamu boleh IPK-nya tinggi, tapi jangan lupa kemanusiaan, sosial, dan sebagainya ya. Aktif di rumah, aktif di ini. Agar apa? Agar kamu terkenal. Agar kamu mudah untuk bisa direkomendasikan suatu posisi. Ya, sekarang pengalaman saya banyak sekali waktu kerja di Motorola, ada yang lulusan IAIN, lulusan dari IPB, lulusan tapi jago di bidang telekomunikasi. Ya, jago di bidang IT ya. Karena IT gampang ya. Tapi kalau kedokteran memang nggak boleh lah soal nyawa lah ya. Wajar gitu ya, seperti itu. Tapi seorang dokter harus tahu IT agar mudah dia ya. Tahu sedikit politik sebenarnya. Bagaimana sekarang ada hasil riset bahwa di Wuhan itu dibiayai oleh Amerika. Berarti virusnya sengaja dong. Nah, kita nggak tahu, tapi kita harus belajar agar mengetahui itu semua. Itulah etika digital ya. Oke. Nah, jadi design thinking adalah pemikiran secara desain. Jadi selalu kita berpikir bagaimana kita membuat sesuatu itu secara desain. Desainnya bagaimana? Ya, design thinking. Ini ada namanya orang yang dari dulu terkenal dengan orang kreatif ya, namanya Edward de Bono ya. Dia bilang kamu tidak bisa menggali lubang baru dengan menggali lubang yang sama lebih dalam. Iya. Jadi kalau misalnya berpikir ini ada suatu persoalan, kemudian kamu berpikir dari satu sisi. Kayaknya dulu gitu ya, kalau misalnya ke SMA 11, nah kita kan bicara SMA 11 ya, digital literasi ya, literasi digital. Harusnya naik angkot ya. Kan sekarang ada Gojek, sekarang ada Gokar. Kalau saya sekarang naik sepeda.
ya. Kenapa? Karena sehat, ya, sedikit agak gemuk. Yang kedua bahwa itu adalah green, ya. Kalau waktu saya di Belanda, semua orang pakai sepeda, mau pakai dasi segala macam, bahkan pakai kebaya segala macam, ya. Kalau ada kebaya, ya. Tapi kan baju Belanda tahu kan, panjang-panjang juga. Mereka pakai sepeda. Karena kenapa? Mereka sudah tahu yang namanya climate change dan sebagainya. Nah, apa itu design thinking? Suatu proses kognitif pemecahan masalah. Jadi kognitif adalah cara berpikir, cara bagaimana kita mengerti sesuatu. Asalnya dari mana? Dari Edison. Siapa yang tahu? Edison tuh bisa mengerti sesuatu hal. Hukum apa tuh? Oke, nggak apa-apa ya, nggak dijawab ya. Kesulitan membunyikan ininya mikrofonnya. Itu adalah berpikir dari jatuhnya apel menjadi gravitasi. Jadi harus selalu yang tadinya kena apel, yang kalau orang-orang yang biasa menggerutu, jadi ilmu. Ya, dan banyak sekali hal-hal yang sekarang kita, kok uangnya jajannya sedikit, bos di tempat sendiri. Kemudian sekarang di deliver ataupun dipakai di Stanford ya di Amerika, kemudian juga di IDEO ya sebuah perusahaan di Palo Alto dan di Minnesota. Dan sekarang dipakai di Unpad, betul ya. Harusnya begitu. Ya kayak ikan ini nih, gimana keluarnya ya? Ikan di lampu ya. Gitu. Kalau ikannya kayak Nemo, Finding Nemo, mungkin bisa ya. Nah, kreatif. Atau kayak SpongeBob. Nah, design thinking adalah mendorong pertimbangan kreatif dari beragam solusi inovatif. Jadi kamu misalnya ada sesuatu yang saya lihat ya, misalnya di sini Agnes dari pemasaran digital. Bagaimana memasarkan ide untuk literasi digital ini? Bagaimana agar orang-orang membeli? Ada 7P ya, 8P ya, sehingga belajar tentang pemasaran. Ya, saya tahu karena saya juga S2-nya manajemen ya, marketing juga. Jadi bagaimana bahwa ini akan menjadi sesuatu. Jadi Agnes sudah melihat agar sukses ini bagaimana nih? Agar semua orang ikut ya siswa, tidak hanya SMA 11 bahkan kalau bisa ya. Tapi kalau bisa nanti ya setelah program ini. Sekarang SMA 11 saja. Mudah-mudahan suratnya nanti sudah jadi. Kemudian Alia melihatnya dari manajemen komunikasi, caranya bagaimana? Ternyata ada ya di kuliahnya bahasa Indonesia. Apakah bahasanya harus lu gue atau misalnya kamu Anda ya. Saya pakai bahasa kamu ya agar akrab aja. Nggak terbiasa gue juga gitu ya. Tapi sekarang kalau misalnya agak supaya intim anakku ya seperti itu. Jadi bahasa itu yang dipakai. Ini juga Alif sama. Bagaimana di sisi kedokteran? Apakah anak-anak yang sampai malam insomnia segala macam ya memakai sarana gadget ya bagaimana secara etika nanti saya akan sampaikan ya bagaimana ini. Kemudian Alia Hafizah Husna dari Teknologi Industri Pertanian. Bagaimana nih bahwa ternyata secara etika digital banyak sekali orang-orang beli makanan ya ini susah itu ternyata kebanyakan dari fast food. Padahal orang-orang asing sekarang tuh udah kembali ke beras. Kalau saya kan orang Tasik ya, beras namanya organik tuh 50.000 sekilo gitu ya. Kalau beras biasa kan 10.000 sampai 15.000 itu yang paling bagus. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa tubuh ini nggak bisa selalu diisi dengan bahan kimia gitu ya. Selalu harus berpikir tentang green, clean, ya dan sebagainya. Ya saya kan perusahaan asing jadi sudah lihat ya teman-teman sendiri. Kalau ke luar negeri juga seperti itu. Kemudian Alia Zalfa Pratista, sama juga di manajemen. Bagaimana nih leadership-nya? Nanti tolong masukannya. Apakah guru memberikan supporting ya pada saat aktivitas ini? Apakah ada misalnya seorang ketua OSIS membantu? Nah, kamu melihatnya dari kepemimpinan, dari manajemen. Ya. Kemudian nih Aprilia nih, dari Sesla Francis, dari ilmu budaya. Ini terkenal dengan Napoleon ya, si orang kecil yang bisa menaklukkan Eropa. Ya. Sama juga, nanti mungkin bisa melihat atau bahkan dibuat semacam puisi dan sebagainya. Sehingga keilmuannya kan semakin ini. Muhammad Daniel Hoyer sudah kemarin bikin animasi. Tolong Arya dan juga mungkin yang lain bisa diupload ya selain ke ini ke Instagram juga ke YouTube agar ini sebagai satu pencapaian karena ternyata itu semua diminta oleh panitia dari TPB ini dari dosen-dosen pembimbing ya sebagai bagian penilaian. Jadi nanti sebutkan kalau bisa
Daim, nama kamu dan Putih ya, kayak si film kan di belakang tuh tidak hanya RK095, tapi juga nama pembuatnya. Nah, yang lain tenang, nanti mungkin bisa minta Daim kolaborasi dengan kamu, atau kamu punya cara sendiri, bikin sendiri, bagus. Sehingga YouTube kita makin banyak, kemudian juga itu katanya bisa diupload ataupun di regrant oleh Unpad Lead and Live, itu akan jadi nilai. Muhammad Damar Hoir, walaupun peternakan ternyata suka dengan IT. Ya. Bagus, nggak apa-apa. Karena apa? Karena peternakan adalah sumber ya, protein ke depan. Ya. Fauzan Hisam ini melihatnya dari sosial politik sama juga bagaimana bahwa dari sosial ya orang-orang punya permisif dengan hal-hal yang sekarang misalnya ada berita tentang KPI ya sedih ya kita, kemudian juga ada Saiful Jamil dan sebagainya. Kamu lihat dari sisi itu. Ini juga sama dengan Riyadi Setiawan. Bagaimana kamu melihatnya dari Fakultas Hukum ya. Nazla Fatia Susanto juga melihat bagaimana Vkom komunikasi ini ya, komunikasi pada saat nanti kita menyampaikan ke guru ya, ke para siswa ingin menyampaikan ide kita agar nanti pendampingan etika digital ini diterima. Ini juga Rizky nanti akan buat dari sisi sistem ya, bantu dengan Arya, ada blog dan sebagainya ya. Sehingga pada saat ditanya mana hasil karya berhubungan dengan etika digital dengan teknik informatika, ada blognya, ada bahkan websitenya, wah luar biasa gitu ya. Satrio ya, ini sastra Jerman ya, Ihlich Bedih ya. Nah, mungkin melihatnya dari sisi bagaimana di Jerman, hubungkan pengalaman atau melihat kamu di Jerman, bagaimana orang Jerman melihat etika digital juga, apa yang mereka lakukan di sana. Ini juga dengan April ya. Siti Nur Hasanah ya, ini Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, bagaimana sekarang ternyata etika digital juga dipakai untuk melihat kondisi kelautan kita ya, bagaimana bahwa sekarang setelah nggak ada Bu Susi kan dulu sering ya di YouTube sama di Instagram, pokoknya bakar, pokoknya tenggelamkan. Tapi sekarang nggak ada Bu Susi, orang-orang nggak takut untuk ngambil ikan lagi di laut. Ya, nanti kamu lihat dari sisi pengaruhnya bahwa digital ini terhadap kelautan. Kita lanjutkan kembali ke laptop, bahwa design thinking sangat luas ya ternyata. Nah, inilah yang kalau kita lihat, kamu melihatnya sebagai bagian dari bagaimana itu terjadi ya, bahwa mendorong pertimbangan kreatif dari beragam solusi inovatif tadi yang saya terangkan dapat diterapkan pada bidang apapun, termasuk pendidikan tinggi ya. Kemudian juga bagaimana bahwa mendekati tantangan dari sudut pengguna akhir. Jadi saya bilang juga bahwa gaji Anda nanti kalau sudah kerja ya itu dibayar oleh pembayar pajak atau konsumen. Jadi sekarang itu sebetulnya Anda ya orang belum bekerja nanti harus bertanggung jawab pada orang tua ya. Begitu. Semua untuk pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna yang belum terpenuhi. Jadi kita cari apa yang sebetulnya dibutuhkan. Kenapa sih ada orang yang bikin alter akun ya di bawah ini sehingga seringkali ya menghina kita segala macam pura-pura. Padahal kalau orang IT gampang, bisa dicari selama menggunakan IT, kecuali orang santet ya susah dibuktikan. Kalau orang IT bisa. Kamu dari HP mana? Kalau saya sekarang misalnya dulu waktu kerja di Motorola bisa tahu kamu semua di mana karena saya langsung berhubungan dengan network management system yang ada di operator provider telco ya, seluler. Bisa ya. Dulu Tommy Soeharto pun ditangkap dengan cara diketahui lokasi dari HP-nya gitu ya. Apalagi sekarang udah pakai GPS, dulu aja nggak pakai GPS gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini design thinking adalah sebuah pola pikir yaitu berpusat pada manusia dan rasa empati. Jadi pergunakan sepatu dia di kita. Ya, kalau ukuran 37 dengan kita sukunya 40 atau kaki kita ukuran 40 agak susah maksudnya bukan begitu. Tapi empati itu bagaimana rasanya ya sebagai dia. Nanti caranya akan saya jelaskan. Kolaboratif, jadi tidak ada one man show, semuanya bekerja sama. Optimis, ya selalu bahagia, dan eksperimen. Jadi trial and error, selalu tidak ada satu kali benar, satu kali salah, selalu kita dicoba. Ya. Kemudian singkatnya, design thinking itu adalah keyakinan bahwa ada hal baru lebih baik dan Anda dapat mewujudkannya. Dulu saya masih punya ini, ya Polaroid segala macam, kamera saya masih analog ada di rumah.
pakai film. Jadi kita nggak bisa lihat itu yang namanya ini fotonya bagus nggak? Kalau sekarang kan wanita gitu ya, aduh malu, gua gemuk nih, nggak bisa. Nanti kalau udah jadi gitu, jadi nggak ada yang protes gitu ya. Karena itu perasaan aja gitu ya, gemuk karena dilihat dari bawah segala macam. Kadang-kadang kalau wanita gitu ya, 80 foto satu aja yang dipakai, padahal sama-sama gitu-gitu juga gitu ya. Nah, sekarang kamera analog itu sudah ada digital. Bahkan sekarang kamera digital seperti ini sudah hampir dikalahkan oleh HP yang punya kemampuan yang bagus. Walaupun ada beberapa kamera yang profesional belum bisa ya. Tapi intinya bahwa sekarang bisa berubah. Ya. Jadi desain thinking dalam tindakan kita itu harus melihat bahwa masalah atau weakness, kelemahan, jadi kamu, aduh, saya nggak bisa ngomong. Bu, saya dulu juga nggak bisa ngomong, adik-adik. Ya, saya tuh orang pemalu, orang Sunda ya. Tapi karena saya bekerja di perusahaan asing, kemudian terpaksa harus misalnya dulu gimana caranya ya untuk bisa langsung kerja, jangan sampai nganggur terlalu lama. Akhirnya saya ngirim surat itu ya langsung lihat ke buku telepon ke direktur utamanya, dapat, ke SDM-nya dapat, hanya harus bicara ya, latihan di rumah. Nah, akhirnya dapat gitu ya. Harus ada cara. Jadi ada peluang, opportunity, ada temuan, ada penafsiran, ada ide, ada percobaan dan evolusi. Jadi sifatnya kita berkembang. Nah, design thinking ini dalam tindakan adalah tantangan. Jadi ini bagaimana kita bisa mulai sekarang mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan siswa di masa depan, terutama dengan etika digital. Ini foto salah satunya adalah foto siswa SMA 11, SMU 11 Bandung. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya tidak bisa di SMU 11 ya mungkin kita cari ya, karena kita sudah sepakat di sekolah. Apakah SMA 3 di Alif ataupun di tempat lain, ya silahkan. Ya. Tapi kalau bisa karena menyurat itu cukup lama ya, kadang-kadang kalau bisa jangan terlalu lama ya, agar kita bisa tidak terlambat ya melaksanakannya. Nanti kita cari cara yang termudah ya. Jadi di design thinking dalam tindakan kita telah menetapkan proyek pendampingan literasi etika digital untuk siswa. Jadi di sini tujuan kita adalah menggunakan design thinking untuk memenuhi kebutuhan siswa. Jadi bukan kebutuhan kita, kebutuhan mereka. Bagaimana bahwa literasi etika digital penting untuk mereka. Mereka harus butuh. Bagaimana caranya dari marketing, dari kesehatan, harus kasih tahu ke mereka. Ya, seperti itu. Nah, disinilah prosesnya ada temuan. Jadi kita mulai dengan prosesnya nih ya, temuan. Jadi harus ditemukan. Pertama adalah identifikasi dan visualisasi. Ada 2 langkah, durasinya 10 menit, nggak usah sekarang. Tetapkan nama proyek untuk Anda, sudah. Ya, menggunakan representasi visual. Jadi ini saya minta mungkin Aim sudah buat, Daim ya, sudah buat. Tapi kalau bisa nanti ada yang lain yang membantu Daim. Bikin, mengapa kita pilih judul ini, ya, judul yang ini. Ini pendampingan literasi digital untuk siswa, kenapa kita pilih? Ya, nanti ada foto-foto anggota kita segala macam, lucu-lucuan aja. Akhirnya jadi kita santai tapi serius ya. Gunakan representasi visual agar menarik, pakai animasi dan sebagainya. Ya. Setiap kali langkah itu dibuat, maka akan dinilai. Ya. Ini bahwa sekarang tuh ada namanya Bloom taksonomi kreativitas. Jadi yang paling penting adalah kita learning journey. Jadi ada perjalanan pembelajaran. Kayaknya enak ya kalau saya punya proyek dengan Pak Jaja gitu ya, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena saya merasakan tidak hanya dipaksa-paksa, tapi ini penting untuk saya sendiri gitu ke depan. Jadi makanya kalau bisa speak up ya, ada usul ya nanti setelah ini ya dipersilahkan ya. Kalau ada usul-usul dipersilahkan. Ini adalah prosesnya kita melakukan temuan. Kedua adalah inspirasi dan imajinasi. Bagaimana kita melakukannya? Nah, untuk pertama kali nanti kita simulasi satu anggota kelompok dari kita atau 2 atau 3 ya harus berpose ataupun seolah-olah jadi siswa. Kamu kan memang baru keluar dari SMA kan merasakan kan kenapa pilih judul ini juga kan bukan saya yang milih kan ya walaupun tidak semua tapi kan sebagian besar ya. Buat 6 sampai 8 pertanyaan untuk siswa tadi. Jadi dicobakan ke teman kamu ya. Ini kayaknya yang tanyakan apa kenapa sih kamu suka nggak tidur malam main game terus? Ini kan etika digital ya. Kamu kan nggak tanggung jawab sama orang tua kamu dengan diri kamu dan sebagainya. Kemudian setelah itu
kita menanyakan itu kenali siswa melalui proses tanya jawab informal. Jadi kalau bisa tanya jawabnya gue banget ya itu tadi, tapi dengan bahasa yang sopan, bahwa kita tahu apa sih yang terjadi di dalam dirinya. Jadi ini cara dari design thinking ya. Kemudian setelah itu ide dan prototyping. Prototype tahu, jadi kalau mobil, motor atau rumah sebelum dibuat itu harus dibuat dalam bentuk, kalau di arsitektur itu namanya mock-up. Mock-up itu adalah semacam tiruan ya, tiruan. Kalau rumah misalnya dari karton dan sebagainya. Kalau di sini kita pakai dengan cara langkah-langkahnya ya. Jadi 4 langkah. Durasinya 1 jam. Jadi kita bisa nanti online juga bisa atau misalnya datang ke sana. Kembangkan 2 tujuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk memenuhi syarat literasi etika digital. Jadi 2 tujuan. Tidak misalnya melakukan hoax, kemudian selalu berwirausaha dengan digital, ya. Tapi karena ini etika, mungkin selain hoax juga tidak melakukan hacking, ya seperti itu. Hacking tahu ya, hacking itu merusak sebuah sistem TIK ya. Ya karena sekarang hacker itu kebanyakan justru itu adalah SMP, SMA. Dan rata-rata kadang-kadang tidak sekolah benar, gitu, karena mereka konsentrasi ke situ ya. Kemudian rancang dan jelaskan secara singkat 2 proses metode operasional untuk memenuhi masing-masing tujuan tersebut. Jadi caranya gimana? Kalau agar tidak hoax, bagaimana agar tidak hacking gimana ya? Ini kalau hacking kan pastinya ahlinya dari Arya sama Rizky kan. Kalau misalnya hoax ahlinya dari Vkom. Jenis kegiatan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa? Jadi apakah kita akan melakukan tidak hanya misalnya webinar, tapi misalnya kita kalau orang IT hackathon, atau misalnya kita melakukan kegiatan udah kita bikin tulisan di blog dan sebagainya ya seperti itu ya. Atau diskusi terbuka brainstorming terserah ya. Jadi kamu yang membuat usul. Apa yang harus dilakukan agar siswa tersebut dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi agar nanti setelah 10 minggu ya, saya sengaja tidak 12 minggu ataupun 16 minggu karena waktu kita terbatas. Kan ada waktu setelah itu kita harus bikin animasi, kemudian presentasi, kemudian juga laporan. Jadi pas di akhir semester kalau bisa udah selesai. Jadi udah aja 2,5 bulan aktivitas di sekolahnya ya, pendampingan gitu ya. Oke, selanjutnya adalah belum nanti soal perencanaannya, nanti akan dijadwal ada ya. Ini refleksi design thinking dari Unpad. Jadi memahami hal yang pertama yaitu tadi kalau bahasa Inggris klasiknya adalah using the other boots, using the other shoes ya. Jadi menggunakan sepatu orang lain agar memahami, ada empati. Kemudian bisa mendefinisikan setelah itu. Kemudian selalu berpikir convergent. Jadi saya orang kaya, kamu kayaknya gitu enggak? Saya orang miskin, kayak nggak mungkin enggak. Harus selalu berusaha untuk berdiskusi di antara kamu semua. Kemudian juga selalu divergent, ya. Bagaimana di sini kita merasakan perbedaan-perbedaan itu. Akhirnya mencipta. Kita tadi merubah masalah tadi menjadi solusi, ya. Ada punya ide, kemudian kita juga dari sisi tadi ada divergent thinking tadi dan convergent thinking, ya. Jadi ada hasil dari masing-masing kemudian disatukan. Akhirnya ada prototype. Jadi ini loh kira-kira nanti untuk program pendampingan literasi etika digital di SMA 11 pakai cara ini. Akhirnya ada hasil. Born. Nah sekarang ini yang mungkin seringkali tanyakan, keterbatasan mata kuliah. Jadi di Unpad dinamakan Triple Diamond. Otomatis saya bukan yang membuat ya, tapi saya coba mengerti dari apa yang disampaikan bahwa ada yang namanya Triple Diamond. Diamond tahu kan? Saya pernah ke Koster Diamond di Belanda. Itu yang membuat Koh-i-Noor permata ataupun diamond berlian yang punya Ratu Elizabeth II yang paling besar di dunia ya. Itu ada di London Bridge ya, di London. Ya. Sebetulnya bukan jembatan tapi benteng, tapi namanya London Bridge ya. Oke. Jadi ternyata ada yang namanya ini triple diamondnya adalah learn, create, impact. Ya. Di sini learn-nya adalah memahami,
Jadi critical thinking, berpikir kritis, dan problem and challenge. Jadi selalu kalau ada problem itu atau challenge itu, hambatan itu sebagai bagian dari bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ada empati, ada define sama seperti tadi ya, kemudian ada convergent ya. Kemudian di sini empati lagi, kemudian define, kita mencipta. Jadi setelah memahami, kemudian mencipta suatu solusi, kita definisikan ya. Kemudian di sini ada divergent dan convergent, jadi ada pemikiran mandiri, ada pemikiran bersama ya. Akhirnya akan dampak, impactnya gimana? Misalnya dari 100 orang yang ada di SMA 11 diharapkan ya itu 80-nya, jadi kita ada tesnya nanti ya, mungkin wawancara kah, segala macam, atau mungkin bahkan mereka diminta untuk bikin video juga, sama kan, anak-anak sekarang mah gampang ya, sehingga mereka ada impact ya. Yang paling tinggi itu kan afektif ya, ada namanya kognitif, psikomotorik, dan afektif paling tinggi gitu ya. Nah itu jadi yang namanya afektif itu adalah habit ya, kebiasaan. Jadi ya Pak, nanti kalau nyebut ke kamu semua kan kakak ya, Kak, saya dulu memang salah, saya pengen masuk Unpad juga, tapi nggak belajar-belajar, main game aja. Kenapa nggak berpikir kayak Arya, kayak Rizky, jadi programmer, bikin game sendiri kan, seperti itu ya. Jadi nanti dengan di sini didasarkan oleh Pancasila. Kemudian kontekstualnya terhadap kewarganegaraan ya. Dan ini pasti mencipta itu kita jangan juga lupa kepada agama. Nah, disinilah kita juga pada impact tadi, dampak ini, kita punya olah kreativitas dan kewirausahaan. Jadi wirausaha itu tidak hanya jualan, ya, jualan yang mendatangkan duit, tapi ide itu jualan juga. Jadi kalau kamu nanti diterima idenya, itu berarti kamu sudah bisa menjual. Dasarnya seperti itu sih. Kalau jualan itu harus bisa ngomong, harus bisa ya ngomong, bisa dengan digital juga, bisa ya melalui digital. Oke. Muhammad Daim, ada ini? Ada pesan dan kesan ataupun ada usul? Oh enggak. Enggak apa-apa. Asal di suara di belakangnya enggak ada apa-apa, mikrofonnya dinyalakan enggak apa-apa. Tapi memang sebaiknya dimatikan dulu ya, nanti ya. Kemudian yang paling penting, kalau kamu nanti udah kerja, ataupun sekarang di antara 16 orang itu, kalau kamu bisa sama-sama kerja, nggak kerjasama, nggak ada artinya. Harus communicate. Untuk itulah saya minta kamu pakai Instagram, ada grup di WhatsApp untuk bicara antar masing-masing. Anggap saja saya nggak ada. Kamu lagi ngerjain. Ini saya lihat ya hasilnya sudah ada, misalnya video, sudah ada misalnya Instagram. Itu pasti hasil pembicaraan. Udah aja agar saya tahu dan agar bisa saya nilai, diskusinya di grup kita sama. Nggak usah nanti ini malu sama Pak Jaja sebagai mentor. Nggak apa-apa, padahal sebetulnya saya pengen tahu lah. Saya nggak akan ngomong gitu ya kalau kamu memang sedang berdiskusi, menyelesaikan masalah, ataupun misalnya sedang. Kalau yang namanya konflik itu biasa. Ya. Konflik itu biasa. Ya. Di mana-mana konflik, di rumah tangga juga ada konflik. Jadi di sini dengan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada keterampilan belajar literasi informasi. Ini berarti kamu pergunakan Instagram, YouTube sudah ada, kalau misalnya TikTok ya zaman sekarang, karena TikTok pun sekarang banyak dipakai oleh bisnis dan kuliah juga gitu ya. Jadi kalau misalnya ada itu akan sangat bermanfaat, dan akan yang saya tekankan, kalau nanti suatu saat ada orang yang ingin berpartner atau memperkerjakan kamu, ya, itu mereka akan melihat ya akun digitalnya. Nah, dari sisi Pancasila, ternyata itu adalah suatu produk. Jadi kelima sila. Ini kan dari Sospol berarti ya. Bagaimana melihatnya ya. Mulai dari sekarang, kalau saya pikir di sini ya, Muhammad Hauzan Hisam sudah mulai berpikir ya apa sih yang keterhubungan antara etika digitalnya dengan Pancasila, dengan ilmu politik, dan sebenarnya terserah pada kamu ya. Jadi kamu sudah mulai sharing ya, kalau misalnya blognya sudah ada atau belum ada. Kalau belum ada, kamu bisa buat di Instagram, pakai Reel, atau di YouTube sekalian di-upload. Gitu. Pemikiran kamu. Nggak usah sifatnya misalnya, enggak. Sesaat ini apa yang kamu pikirkan? Ini kan design thinking itu. Sejak kamu baca, ataupun kamu baca juga nggak apa-apa sambil kamu baca. Ada videonya atau enggak, terserah. Gitu ya. Nah, inilah bahwa kita ada produk Project Lead. Namanya Project Lead adalah lead memimpin. Jadi arahnya adalah kepada Pancasila. Menggagas, merencanakan, meriset, dan mereview perjalanan proyek. Ya, di sini
sebaiknya sih, saya sih untuk ini, agar kamu bisa bareng-bareng, ya, kamu kan dapat semua, ya, saya minta Fauzan bisa nyalakan teleponnya. Halo? Ya, Pak. Ya, Fauzan memimpin untuk yang bagaimana telaah, ya, hubungan etika digital dengan Pancasila, ya. Nanti kamu bisa dibantu oleh di sini mungkin yang belum kebagian siapa ya? Tuti Ayemu sudah, ya. Hoyer sudah. Mungkin dari Riyadi juga, ya, dari Riyadi. Ya. Sehingga berdua ini akan melihat bagaimana bahwa hubungan Pancasila dengan etika digital. Bikin suatu artikel kamu buat, ya, kemudian artikel itu kamu masukkan di WhatsApp atau nanti kalau sudah ada blognya dibuat oleh Rizky dan Arya, itu akan menjadi dokumen di sana. Sehingga semua teman-teman pada saat kuliah Pancasila sudah dapat nih. Kalau ditanya hubungan proyek sama Pancasila apa? Ini Pak, gitu. Jadi nanti tapi versi masing-masing ya. Hanya kamu sudah punya frameworknya, dasarnya, ya. Itu ya. Jadi ini. Jadi Hauzan sama saya minta untuk bisa melid ini, ya, memimpin bagaimana kajian, ya, kajian perihal etika digital dengan Pancasila. Jadi Riyadi sama Hauzan, tolong ditulis ya, Alia sebagai notulen. Oke. Selanjutnya adalah bahwa kita melakukan proses diskusi, debat ilmiah dalam mengkonseptualisasi masalah dalam kewarganegaraan. Jadi untuk ini nanti ada waktunya mungkin Hauzan sama Riyadi, Muhammad Riyadi memimpin diskusi mengenai ini, etika digital dihubungkan dengan Pancasila, dengan kuliah Pancasila. Sehingga pas nanti ujian ataupun kuis atau apapun sudah lihat. Sehingga dapat terwujud dalam bentuk gagasan dan aksi nyata. Nah, ini maksudnya, gagasan dan aksi nyata ini bagaimana hubungkan proyek ini dengan Pancasila. Oke ya? Catat ya. Oke. Yang kedua lah agama. Nah, ini adalah penuntun refleksi. Menuntun dan melakukan proses refleksi, diskusi dalam menyikapi masalah sosial dan gagasan yang diutarakan untuk menjadi bagian dari solusi. Di sini berorientasi untuk menanamkan semangat dalam membangun solusi dengan mengedepankan toleransi, interaksi, serta common human values. Saya pikir untuk yang ini, itu akan di-lead analisisnya oleh Alif ya. Alif Imaduddin Muhammad Yusuf, silahkan ya. Baik, Pak. Kajian ya, agama dengan etika digital. Ya. Bagaimana dihubungkan juga dengan kedokteran boleh ya, karena ada hubungannya tadi human ya. Nanti boleh dibantu oleh misalnya di sini nanti akan tugas bahasa ya, walaupun di sini nggak bahasa Indonesia, tapi mungkin nanti saya minta Aprilian sama Satrio aja. Jadi belum. Saat ini Alif aja dulu ya untuk bagian agama ya. Nanti kalau misalnya mau dengan yang lain mengajukan diri bagus ya. Silahkan. Alif bisa? Siap? Siap, bisa, Pak. Oke, sip. Oke, jadi di sini sebagai penuntun dan refleksi, menuntun dan melakukan proses refleksi, diskusi dalam menyikapi masalah sosial dan gagasan dalam bentuk menjadi bagian dari solusi. Ayat-ayat di sini nggak apa-apa, kemudian tuliskan berorientasi untuk menanamkan semangat dalam membangun solusi dengan mengedepankan toleransi, interaksi serta common human values. Ini kan ya, ini kedokteran juga ya. Oke, sip. Nah, kemudian bahasa Indonesia ya, komunikasi. Menjabarluaskan proses kegiatan proyek dalam bentuk tulisan, ilmiah, dan bentuk komunikasi populer lainnya. Mengkomunikasikan proses dan solusi kepada halayak luas dalam bentuk format dan informal, formal dan tulisan, serta bentuk komunikasi lainnya. Pertanyaan nih, karena di sini yang bahasa adalah ada April ada? Belum masuk ya? Sama Satrio ada? Halo Satrio. Coba ada. Ya, Satrio, kamu bahasa Jermannya sudah sampai mana atau baru belajar? Baru belajar, Pak. Oh, kok baru belajar ya? Nggak apa-apa ya, Satrio. Kalau misalnya nanti kamu bisa membuat sebuah hubungan antara bahasa dengan etika digital, apalagi kalau di situ kamu bisa juga terjemahkan ke dalam bahasa Jerman yang singkat, saya pikir nanti pas kan pasti kamu belajar dasar bahasa Jerman ya.
terserah mau pakai apa ya, penerjemahan segala macam. Akan sangat bagus kalau dulu sebelum latihan. Salah-salah sedikit kan mahasiswa yang belum tahu ya. Nggak pernah kursus juga? Belum. Oke, dulu saya pernah kursus 3 bulan, susah. Iya. Pokoknya nanti kamu dari bahasa Indonesia ya, karena di sini nggak ada bahasa Indonesia, kamu sama April membahas analisis bahasa Indonesia dengan etika digital. Siap ya sama April ya? Ya, Pak. Oke. Ngerti, Satrio? Ngerti, Pak. Oke, sip. Saya tidak minta dari Vkom karena sudah ada ya. Nanti saya akan mungkin karena yang Vkom saya minta untuk berkonsentrasi di sosial media dan juga konten blog dan juga di YouTube ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini bahwa menjelaskan proses kegiatan proyek dalam bentuk tulisan ilmiah. Apalagi misalnya bisa dalam bahasa Prancis, ada yang misalnya bahasa kayak Vicky Naki ya, hebat banget tuh anak. Lulusan IAIN tapi bisa 7 bahasa, luar biasa ya. Kadang-kadang orang itu kalau pengen pinter harus ada passion, harus ada keinginan. Seperti saya juga suka ya terhadap sesuatu. Nah, kamu harus punya suka terhadap sesuatu. Daim, nggak apa-apa suka ke IT misalnya, padahal peternakan. Nggak apa-apa. Kemudian juga Nur Hasanah bisa bikin ya, Corel segala macam. Karena suatu saat itu ditanya sama atasannya, bagaimana bikin animasi untuk ikan, animasi untuk peternakan dan sebagainya. Ya. Oke, lanjutnya. Kewarganegaraan, kontekstualisasi, melakukan proses diskusi, debat ilmiah dalam mengkontekstualisasi ideologi dan filosofi Pancasila dalam topik kewarganegaraan, sehingga dapat terwujud dalam bentuk yayasan dan aksi nyata. Ini mungkin kembali bisa dibagi dua, tadi ya, yang sospol mungkin Muhammad Fauzan sama Riyadi, apakah akan masing-masing ya tadi ya. Kalau misalnya tadi kan sosial politik, apakah juga nanti mungkin bagi dua aja ya. Tadi yang tadi adalah Fauzan, yang sekarang Riyadi aja ya. Ada satu orang. Siap ya Riyadi ya, yang ini aja. Karena ini langsung kewarganegaraan tuh hubungan dengan hukum. Bisa? Siap, Oke, sip. Kewarganegaraan ya. Sip. Oke, selanjutnya. Nah ini, olah kreativitas keurusan pasti orang bisnis. Ya, ini orang bisnis. Jadi bagaimana implementasi dengan kontekstualisasi usaha sosial. Ada namanya, saya S2 di Gramin di Bangladesh. Itu adalah kewirausahaan sosial yang dipimpin oleh Muhammad Yunus yang dapat Nobel ya, hadiah Nobel. Jadi bagaimana kita bisa tetap tidak miskin tapi usaha membuat orang bisa bahagia, tapi kita juga bisa menjual barang dengan sifatnya ada keuntungan tapi tidak sampai seperti imperial atau kolonial ya, ataupun neokapitalisme ya seperti itu. Ya, jadi ini melakukan aksi nyata di lapangan dan melakukan proses eksekusi rencana. Jadi di sini harus dipikirkan leadership dan sebagainya. Ya, mengkonteksasi ideologi dan filosofi Pancasila dalam topik-topik kewarganegaraan sehingga dapat terwujud dalam bentuk gagasan dan aksi nyata. Nah, untuk itu saya minta yang dari bisnis ya. Di sini Alia Zalfa Pertista ada? Halo, Alia Zalfa Pertista, hadir nggak? Ada yang tahu dia kemana? You are now unmuted. Halo, apa? Oke, You are now muted. di sini Alia ya. Alia ini penting untuk ini ya, karena dia dari manajemen bisnis. Putih Ayumi hadir? Belum ya? Lydia? Hadir, Pak. Kamu nggak keberatan untuk memimpin ini? Kamu pernah wirausaha? Pernah usaha? Iya, Pak. Kamu pernah usaha, punya toko online dan sebagainya? Belum, Pak. Oke. Kamu memang ininya konsentrasinya di perawat ya? Orangnya memang ingin merawat gitu ya? Iya, Pak. Kayaknya kalau gitu dengan Pak Dokter aja ya, dengan Alif bantu ya, di sisi agama Boleh, ya? Pak. Oke Iya. ya. Kalau gitu tolong informasikan untuk yang ini, saya minta ya ke Ibu Ketua atau siapapun bahwa Alia Zalfa Pratista dari manajemen FEB untuk mungkin di bidang ini, ya. Jadi
dia harus melakukan analisis bagaimana agar bisa wirausaha sosial ini ataupun kegiatan pendampingan yang sukses dengan melihat dari sisi manajemen, ya, dari wirausahanya dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya nanti ditulis di blog analisis ini, ya kamu bisa dapatkan ini sebagai bagian untuk menjawab soal-soal kuis-kuis yang ada di kuliah ini. Ya, tolong disampaikan ya. Oke. Ada yang mau menjadi sukarelawan? Karena kalau tunjuk tonggong dalam bahasa Inggris itu kalau nggak ada orangnya tuh nggak enak juga. Ada nggak? Ada yang mau nggak? Yang belum kebagian tugas? Hehehe. Enggak ya? Oke. Sementara itu dulu. Nanti tolong sampaikan ke Alia ya. Ketua juga nggak ada ya? Ini usernya saya copy paste dulu. Save username. Nih, jadi ini adalah presensi. Saya tulis dulu ya supaya nggak lupa. Ini saya kirim juga ke ini agar bentar. Oke, sudah. Selanjutnya adalah bahwa panduan teknis. Nah, ini. Jadi ternyata ada beberapa link yang itu bisa dipakai oleh kita dan mentor untuk keperluan ini. Jadi ada formulir dokumentasi rutin kegiatan untuk Instagram. Nah, di sini nanti saya bagikan ya file ini. Itu ada yang nanti kamu Alia Rahmatina Santri dan teman-teman yang di tim sosial media itu bisa ngirimkan ke Instagram lead Unpad ataupun ke YouTube agar video-video kita atau status-status kita atau foto-foto kita di regrand atau dimunculkan di Instagram mereka. Ya, lumayan kan untuk jadi penilaian langsung. Jadi kalau bisa sih sebutkan bahwa namanya, kemudian anggota tim ada ya di situs formnya. Ya. Yang kedua adalah keperluan mentor terhadap surat undangan. Dan ini sudah kemarin dilakukan oleh April ya. Kemudian kalau ada pertanyaan juga bisa. Nah, ini ada unggah laporan kemajuan proyek sosial. Jadi nanti kita lihat minggu keberapa harus diupload. Ya. Jadi siapa sekretarisnya dan sebagainya ya. Kalau kemarin kan ada Putih ya, sekarang mungkin juga nanti giliran sama Alia ya, menjadi sekretaris untuk laporan kemajuan proyek sosial. Dan setiap kali kamu melakukan ini, kamu harus tulis di bawahnya bahwa laporan ini dibuat oleh siapa. Itu akan menjadi penilaian. Ya. Unggah laporan akhir sama juga. Kemudian tautan videonya, proyek sosial. Nah, ternyata sudah ada di sini memang harus ada tautan video sama Instagram ya. Unggah nilai akhir mahasiswa non-SIAT ya. Kemudian unggah evaluasi kegiatan aktif citizen. Ini ada format krisis Consult ya. Kemudian dokumen-dokumen panduan TPB, format laporan kemajuan proyek sosial ada di sini. Ya. Nanti file ini saya kirim dan saya yakin bahwa kamu juga sudah dapat nih link ini ya. Nah, kegiatan TOKA ini adalah mahasiswa akses materi, akses learning, dan proyeknya. Jadi bukan oleh saya, mentor, tapi oleh kamu. Jadi di sini April dan juga wakilnya, siapapun, harus kalau misalnya kok belum jalan-jalan lagi mentor ya, harus tanya, bagaimana nih, apakah sudah bisa atau belum? Ya, mentor nanti akan memberikan nasihat. Namanya juga mentor ya, bagaimana jalan keluarnya. Ya. Kemudian kalau sesuatu butuh bantuan mentor boleh, seperti nanti Pak, kita ketemu kepala sekolah SMA 11, oke, nggak apa-apa ya. Kemudian ini tugas saya adalah sebetulnya coaching, ya, mentoring. Kemudian evaluasi kegiatan. Saya percepat, materinya ini saya tidak akan terangkan, sudah ada di LMS ya, yang saya sendiri nggak bisa akses karena bukan dari Unpad. Pada intinya itu disesuaikan dengan tadi ya, modul agama, identitas budaya, jiwa usaha dan sebagainya itu sudah ada. Evaluasi, jadi untuk pengetahuan ternyata hanya 25%. Sikap 35%, ternyata yang paling besar 40%. Jadi harus sikap dan proyek sosial ini. Jadi dulu di sini ya, di kognitif. Kamu jawab kuis 1, kuis 2, sekarang enggak. Dan memang begitu. Kalau kamu misalnya dapat kuliah di luar negeri akan beda sangat.
ataupun sekarang di beberapa universitas swasta, betul-betul bahwa yang paling penting adalah sikap sama bahwa bagaimana bisa bekerja di lapangan itu sangat penting sebagai penilaian. Ya. Oke, ini adalah jadi kamu melakukan experiential learning, jadi bagaimana merasakan learning journey ya. Pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan ya, seperti itu. Kamu merasakan nikmat gitu ya, walaupun tugas banyak, tapi yakin bahwa ke depan ada manfaatnya. Ya. Nah, sekarang tahapan proyeknya nih, ya cepat ya. Jadi yang pertama kamu udah jalani, ya. Jadi mengakses materi melalui LMS Unpad, ya. Saya akan coba tanya karena sistem ini juga saya sangat biasa ya. Tapi karena saya nggak bisa masuk karena orang luar, harus saya akan tanya ke, mungkin kamu juga boleh tanya, apakah mentor bisa nggak ya? Karena kan harus memberikan penilaian ya, harusnya bisa masuk ke sini gitu ya. Pertemuan 1 kamu udah selesaikan. Pertemuan 2 nih, ini yang sedang kita lakukan. Kontrak kuliah, kamu sudah mulai, dan pengarahan persiapan proyek sosial sedang dilakukan ini. Nah, di minggu ketiga, perencanaan proyek sosial, pengaturan agenda jadwal, identifikasi intervensi, perencanaan proyek, pengawasan dan evaluasi proyek, analisis risiko, eksperimental sosial, pola komunikasi kamu harus jalankan. Kamu ya semua, termasuk kepala sukunya ya, April ya. Kalau belum jalan, baru nanya ke saya, gitu ya. Jangan Pak, ini gimana? Kita masih bingung. Kalau bisa, kamu sudah baca-baca dulu ya, misalnya pengaturan agenda jadwal dan sebagainya. Ini kan sudah rapat kita mentor sudah ya, setiap Sabtu jam 16. Tapi kan kamu harus ketemu antar kamu masing-masing ya, seperti tadi yang sudah disampaikan, setiap orang sudah ada tugas masing-masing. Perencanaan proyek sosialnya, mentoring, diskusi ya, ini ada sampai 3 minggu. Ternyata ini baru perencanaan ya, 4 minggu. Ya. Ternyata baru di minggu ke-7 persiapan pelaksanaan proyek sosial. Baru minggu ke-7. Agar yakin ya. Ternyata waktunya tidak hanya 10 minggu, bahkan mungkin hanya 4 minggu ya. Kemudian UTS minggu ke-8, presentasi dan laporan kemajuan proyek sosial. Jadi di sini baru ke awal pelaksanaan. Sudah ketemu belum dengan siswanya? Ya, kalau belum sama sekali berarti nanti akan ditanyakan di sini bukti-bukti otentiknya. Gitu ya. Kemudian pertemuan 9 sampai 16 ini adalah pelaksanaan. Ya. Di kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata hanya 6 minggu. Ya. Sambil kita juga mengerjakan laporan dan sebagainya. Dan ada 1 minggu, ada festival dan bikin laporan. Jadi nanti kita kalau misalnya online ya sudah online ya, ada videonya, ada blognya, ada Instagramnya. Setiap orang harus punya kemampuan mengaktualisasikan di proyek ini. Kemudian ini retrospektif adalah semacam refleksi ya, apa yang sudah kita lakukan. Mungkin juga dijelaskan siapa yang terbaik dan sebagainya. Kamu kan ingin kan yang terbaik, ya? Karena itu selalu diingat. Beasiswa lagi ya, seperti itu. Kemudian ini ya pengantar literasi digital, ini bisa kamu baca, saya akan percepat aja ya. Jadi sekarang yang penting adalah internetan ya, wifi. Sudah bukan sandang pangan papan ya. Kemudian ini kerangka literasi, ada pemberdayaan, keahlian, ya pemahaman, pengetahuan dan sebagainya. Dan kita sering menekan etika ya, walaupun banyak sekali ya. Informasi, sarana mencari informasi. Sekarang kalau misalnya cari rumah, cari kos-kosan, cari calon malah ataupun makanan sekarang sudah ke online. Pemahaman kita terhadap hak, haki, etika yang paling penting ya, kuning ini ya. Dan kita juga proteksi bagaimana dikunci ya. Bahwa keahlian konten yang sedang kamu kembangkan ini adalah keahlian. Apapun pekerjaan kamu, misalnya ada satu teman saya dokter Alif ya, dia langsung buat sistem medical record ya. Nanti kamu tahu ya medical record itu apa sendiri. Tapi karena dokter, jadi dia tahu apa proses bisnisnya. Kalau pasien itu, kalau dokter itu butuh apa dan sebagainya. Termasuk juga peternakan segala macam. Jadi namanya IT itu bukan lagi ini ya untuk misalnya Rizky sama Arya. Yang penting kamu bertemu sama teman-teman kamu, diskusi apa sih yang dikerjain orang peternakan, apa sih yang dikerjakan orang sospol, agar nanti pas kerja ya kamu nggak bingung. Saya nggak tahu bagaimana sih pemilihan umum dan sebagainya. Mau bikin aplikasinya padahal. Nah, seperti itu ya. Dan ini ya yang kita tahu ada Pia Ricis,
Ferdian Dika, Arif Muhammad, Ken Halilintar, Kevin Hendrawan, Bayu Iskak, ya. Mereka bukan orang IT, tapi bisa kaya. Dan sekarang pun mungkin di antara kamu sekalian ada cita-cita ya. Termasuk Daim sudah ada channel YouTube-nya. Anak muda, ayo ya. Kalau kamu ahli misalnya di kedokteran terus jelaskan sesuatu dengan jelas tanpa rumit-rumit ya Alif di YouTube ataupun di Instagram, pasti kaya, pasti terkenal kalau pengen terkenal. Atau bahkan kalau misalnya ingin menjadi seorang dokter yang zuhud, dokter yang sederhana, kamu diakui sebagai dokter yang ada kan dokter sampah ya, yang dokter dibayar dengan sampah ya, lulusan UGM. Ini branding ya, karakter, bahasa, gaya bicara, tujuan. Ini ya, bagaimana kita, bahkan saya kepikiran gimana kita nanti dari bisnis mengumpulkan uang untuk kita ada sponsor di kegiatan kita, pakai kitabisa.com. Nah, ini kan harus pakai bahasa khusus. Kenapa orang-orang mau nyumbang ke sini? Ya, jadi ada pergerakan ya. Jadi semuanya dengan menggunakan bahwa kamu semua bisa dijadikan persiapan. Aku punya usul. Sehingga ada kan orang-orang yang saya tulis di YouTube, di Instagram baca ada seorang kakek yang jualan mainan dekat rumah saya. Nah, kalau diangkat itu oleh kamu, bagaimana itu bisa menjadi sebuah gerakan digital ya, yang bisa membuat kakek itu tidak usah lagi jualan, nggak usah ngontrak, karena rumahnya dijual sama keponakannya, luar biasa. Kemudian platformnya apa? Ini sosial media yang sudah kita punya ya, seperti itu kita bisa pilih. Nah ini ya, tahapan ketarikan. Orang mulai belajar dan peduli dengan misi kita, orang mulai membagikan berkomitmen, atau malah mengambil tindakan, orang mulai berkontribusi. Ada juga kontribusinya yang jelek ya, seperti itu, hoax dan sebagainya. Ini meningkatkan kesadaran ya, temukan suara Anda, bahasa jujur, lamah, lang lucu, itu biasanya akan diingat. Gunakan video, nah ini kan kenapa saya minta videonya jangan panjang-panjang. 3-4 menit aja ya, misalnya sekarang ini kan sudah hampir sekian menit, sekian jam, mungkin rekamannya nanti dibagi 2 gitu ya, atau dibagi 3, bagi 4 juga boleh ya, terserah. Atau mungkin kalau misalnya repot, udahlah satuin aja dulu Arya sama Rizky ya. Yang penting kalau nanti kalau kamu buat sebuah video yang menarik harus 3-4 menit ya, jadi penjelasannya sangat jelas. Partisipasi dukungan, bukan dukun ini. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba mungkin gara-gara ini. Oh, karena ini saya rubah dari PowerPoint ke PDF. Ya. Oke, bagaimana membangun hubungan? Ya. Bagaimana agar kita kalau ada pertanyaan, ada admin selalu menjawab. Bantuan seperti saya bilang tadi, ya, bagaimana bahwa nanti kalau yang memelihara Instagram, YouTube, jangan satu orang dan semuanya diisi oleh orang tersebut. Enggak, semua punya kewajiban minimal bikin kontennya. Kalau yang uploadnya nggak apa-apa, tapi kalau kontennya harus dari kita semua. You are now unmuted. Yes? Oh, kepotong ya? Oke, sorry. You are Ini? now muted. You are now Nggak. unmuted. Oke, sip. You are now Berarti nggak muted. bisa ya, itu resolusinya tinggi. Oke, makasih. Oke, jadi kita bisa mendorong donasi, ya segala macam, yang menggalang bantuan. Ini bisa kita lakukan dengan project ini. Ada yang dari marketing tadi kan segala macam. Pokoknya pergunakan agar nanti dilihat oleh dosen, oleh Unpad. Oh, kamu ternyata bisa ya, masih tahap 1, kamu sudah bisa. Karena tenaga manusia itu persoalannya kita sering bekerja sendiri, kemudian selalu mikir sendiri, tidak bisa berkolaborasi dan melihat masalah bukan sebagai opportunity. Tadi kan design thinking beda. Nah ini tadi bahwa ternyata di literasi digital pun sama, sudah punya pemikiran design thinking. Ini literasi digital ya. Ada empati, ada identifikasi, mencari ide, prototype, dan menjabarkan. Saya nggak ada Jateng sama Jatim. Ya, dari dulu Jabar. Ya. Oke, nah karena apa? Karena saat ini ruang publik bertransformasi menjadi ruang digital. Ya. Saat ini ruang publik bertransformasi menjadi ruang digital dan orang-orang hampir 50% hidup di sini, bahkan ada anak muda yang 80-90% hidup di sini. Kita lihat dari hasil survei, banyak dari kamu menggunakan digital bisa sampai 10 jam lebih setiap hari. Ini hasil survei saya ya. Berarti apakah the good or the bad ya? Berarti kamu semua sebetulnya sudah terbiasa ya. Apakah nanti, wah saya ternyata juga menyalahi etika, ya mungkin perlu dipikirkan. Karena kadang-kadang itu juga sifatnya agar menjadi cermin untuk kita.
Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu segala hal yang berkaitan dengan proses sebagai alat bantu. Manipulasi itu hal yang baik ya di sini, ya bukan manipulasi karena korupsi bukan, dan pengelolaan informasi. Segala hal berkaitan dengan penggunaan alat bantu. Jadi alat bantu saja untuk mentransfer data. Tujuan TIK mengetahui, mengenal dari sisi kognitif, aktif, psikomotorik bisa dibaca sendiri nanti ya. Dan ini sebagai bagian dari informatika sosial. Jadi dulu kalau saya misalnya mau mengirim makanan agar bersilaturahmi sama tetangga, ya saya datang ketok. Bahkan sekarang pun saya sama sekeluarga kan pasti juga terjadi di kamu di WhatsApp, ada grup WhatsApp keluarga. Inilah yang terjadi gitu ya. Jadi ini memang sesuatu hal yang sekarang terjadi, informatika sosial. Nah, hanya kita harus ada dasar konsep hak kekayaan intelektual. Jadi misalnya nanti kalau menulis kajian segala macam di bawah nanti ada referensi bahwa ini dari mana seperti itu. Jadi ada macam-macam hak cipta, ada hak kekayaan industri. Jadi waktu saya bekerja di Motorola ada hak kekayaan industri yang itu didaftarkan di paten Amerika misalnya. Jadi kalau misalnya dipakai bahkan Samsung harus bayar ke saya, Motorola ataupun Apple, dan itu terjadi ya. Saling sue itu adalah saling melakukan somasi. Ada hak cipta hasil karya kita. Jadi kalau misalnya ada nanti tulisan segala macam, tulis di bawah laporan ini buat oleh Alia Daim, kamu tulis ya hasil video kamu bahwa ini hasil karya kamu sama Putih gitu ya di pengisi acara. Jadi tidak hanya di ini, tapi sudah ada ya kayaknya ya di videonya. Nah, memang harus seperti itu gitu ya. Lingkup dengan hak cipta, hak milik industri, paten dan sebagainya ya. Ini banyak sekali. Jadi ini berhubungan dengan bagaimana kita etika tidak boleh menggunakan karya digital orang lain. Ini sertifikatnya. Biasanya fisik ya dari Kemhumham, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sekarang kita bicara akses etika digitalnya. Jadi kalau di lingkungan belajar, kita berhubungan dengan akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Lingkungan sekolahnya ini. Apakah ngintip-ngintip nilai? Ya, kan sekarang bisa ya. Nilai itu dilihat karena pakai LMS segala macam termasuk di kampus. Ya. Bisa nggak? Tapi ternyata itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kriminal tingkat tinggi. Jadi hati-hatilah. Jangan ini gue udah bisa kok lihat nilai misalnya ini kemudian ini atau bahkan bisa rubah, wah bahaya. Karena digital itu terus terang gampang untuk ini karena kan terhubung. Kecuali pakai magic, agak susah kalau pakai magic ya. Nilai nilai B jadi nilai D jadi A misalnya. Magic gitu ya. Tapi kalau misalnya langsung masuk ke komputer bisa ketahuan dari HP siapa. Walaupun kamu ganti SIM card-nya, itu namanya MAC address ada, laptop juga ada. Ada yang namanya email. Wah, udah gampang. Ya seperti saya katakan, Osama bin Laden nggak pernah pakai HP karena takut ketahuan. Gitu ya. Ini hukum digital, kalau di luar sekolah ya, transaksi digital dan kesehatan digital. Nah ini dokter ya, bahwa ternyata etika digital juga berhubungan dengan kesehatan. Gitu ya. Etika komunikasi digital, selalu ingat tulisan adalah perwakilan dari kita. Jadi kalau dulu kan lidahmu adalah harimaumu, sekarang adalah jempolmu adalah harimaumu ya. Ataupun jarimu adalah harimaumu karena ketik ya. Yang diajak berkomunikasi adalah manusia menggunakan tulis bahasa yang jelas, mengendalikan emosi ya kadang-kadang ini ya. Pura-pura aja karena pakai akun alter, tapi kan pakai Instagram, pakai email. Nah, email itu kan ada pemiliknya. Bisa dilacak, bahkan posisi bisa dilacak gitu ya. Jadi memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem IT ya. Jadi kita mengacu pada prinsip benar atau salah mengenai apa yang dilakukan seorang. Sesuai dengan hukum kan ada undang-undang ITE sekarang, ada undang-undang yang berhubungan dengan kerahasiaan data pribadi, ada isu etika menjadi penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Jadi bisa saja kita misalnya ngambil GoPay orang lain. Bisa dengan misalnya melakukan tokennya kita ataupun misalnya OTT-nya ya seperti itu. Tapi suatu saat akan ketahuan juga. Kemudian model untuk pemikiran tentang isu etika, ya isu politik, nah ternyata ada ya. Seperti saya katakan, ada isu sosial, ada isu etika, ada sistem IT-nya sendiri, ada individual, masyarakat, negara, individual termasuk dirinya, badannya, kedokteran ya. Kemudian ada akuntabilitas ya, ini bisnis ya, manajemen, ada kewajiban informasi, ya kepemilikan, ya administrasi ini, kemudian kualitas sistem, kualitas kehidupan, kedokteran.
Jadi isu etika dalam sistem informasi menjadi sesuatu yang baru dan penting dengan munculnya internet dan electronic commerce. Jadi kita harus selalu berpikir bahwa sekarang hidup kita tanpa itu agak kesulitan. 5 dimensi moral di era informasi, hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban terkait kepemilikan, ini punya siapa? Ya, jadi misalnya sekarang kamu jangan kaget ya, komputer kamu jadi lambat, handphone kamu jadi lambat, karena orang melakukan crunching, ya, melakukan namanya digging, ataupun melakukan, jadi si processing tenaga prosesnya ini dipakai untuk cryptocurrency. Nah itu kan nggak boleh, karena itu milik tanpa izin mereka memakai ini. Jadi sekarang tuh uang tuh bisa digali ya, gitu, dengan menggunakan jaringan komputer. Akuntabilitas, konteks sistem, dan kualitas hidup seperti tadi. Jadi ternyata etika digital itu ada hubungannya dengan banyak hal. Ini tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Trennya adalah kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. HP kamu, HP saya, dibanding dengan komputer saya yang mungkin 386 XT ya, itu lebih kekuatannya lebih besar ataupun lebih mumpuni dibandingkan HP saya tahun itu, 1987, 88. Jadi mungkin ke depan komputernya mungkin bisa semakin kecil, laptopnya makin kecil ya. Semakin banyak perusahaan yang tergantung pada sistem komputer, termasuk kita. Daripada ketinggalan HP, mending dompet ya saat ini, karena semuanya sudah ada di HP. Biaya penyimpanan data menurun. Jadi kalau kita simpan misalnya data-data, nanti kita harus punya Google Drive. Mungkin Arya sama Rizky bisa minta bikin akun ya Google Drive agar nanti laporan-laporan kita sebelum dimasukkan ke Unpad dikumpulkan di sana. Misalnya hasil analisis tadi ya, dari agama, dari ini semua di sana dulu ya, kita bikin akunnya. Perusahaan dapat dengan mudah melihat secara terperinci, dan kita sendiri, komunitas ya, mahasiswa juga, kemajuan analisis data. Jadi sekarang pun untuk analisis data kita bisa melakukannya cukup di cloud, di online. Teknologi jaringan ya, pertumbuhan perangkat telepon genggam tadi sudah saya sebutkan. Sedikit lagi. Nah ini etika dalam masyarakat informasi, konsep dasarnya adalah tanggung jawab. Jadi kita harus tumbuhkan tanggung jawab ke para siswa bahwa kalau melakukan sesuatu pasti ada konsekuensi, termasuk biaya yang timbul. Melakukan hacking, termasuk melakukan misalnya tampering dan segala macam ya. Jadi ini akan ada tanggung jawab. Akuntabilitas. Sekali kamu melakukan sesuatu, nah kamu akan ditandain sama cybercrime. Polisi kita udah punya ya kemampuan itu. Ada namanya sistem namanya FISM. Itu bisa menjejaki setiap ketikan yang ada di sosial media apapun ya. Itu dipunyai oleh FBI, oleh NSA ya. NSA itu adalah yang sekarang dikejar-kejar ya, si Snowden. Kemudian di Kominfo juga punya, di kepolisian juga punya. Itu saya tahu. Liabilitas, jadi ada tanggung jawab, ada konsekuensi hukum tadi ya kalau misalnya melanggar. Nah ini yang harus kita terangkan kepada para siswa ya, bagaimana kode etik profesional ya mengatur dirinya sendiri dalam minat umum kemasyarakatan. Ini nanti kalau misalnya di PDF nggak kayak gini ya, mungkin karena ini di layar aja ya. Beberapa dilema etika dalam nyata, rangkaian kepentingan yang saling berseteru. Karena mungkin kamu atau satu sama lain ya dalam kelompok ini agak nggak membenci ya. Tiba-tiba membuat status yang membuat tidak enak, itu bisa dilaporkan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba pakai WhatsApp segala macam. Bahkan kalau omongan pun bisa direkam ya. Jadi zaman sekarang tuh susah kalau kamu melakukan sesuatu itu bisa direkam, bisa dilacak gitu ya. Kemudian sesi interaktif di teknologi ya, akuntabilitas dan pengendalian. Ada undang-undang ya, ada masalah liabilitas berkaitan dengan komputer ya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan komputer harus hati-hati. Kemudian kita juga jangan akses HP orang ya, segala macam. Organisasi juga sama. Nanti kamu rasakan apakah organisasi OSIS, organisasi sekolah ya, kalau melakukan sesuatu itu akan punya konsekuensi. Nah, jika menemukan konten negatif dunia maya seperti ini bisa dilaporkan. Jadi nanti kita ajarkan kepada siswa bagaimana kita melaporkan. Kalau kamu belum mengalami sesuatu, ditipu orang, misalnya beli di Instagram, tiba-tiba sudah transfer uang, barang nggak dikirim, laporkan aja ke sini.
Baik, kira-kira itu sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, komentar selama 1 jam ya kayaknya, ataupun 1 jam 15 menit lah, atau 10 menit, karena tadi agak terlambat, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Jadi ini minggu kedua ini ya sudah harus mulai bahwa kita melaporkan. Coba saya mau tanya, Agnes, kamu sudah ada tugas nggak di kuliah ini? Sudah, Pak. Apa tugasnya? Di mata pelajaran manajemen sudah ada, Pak. Lalu di penyajian data basis juga sudah ada, Pak. Oke, kalau untuk misalnya kuliah agama segala macam yang OKK sudah ada tugas belum? Agama belum, Pak, tapi cuma Zoom aja, Pak. Zoom. Apa? Cuma Zoom aja, Pak, Oh, agama. belum ya. Saya, Pak. Kalau misalnya untuk kuliah OKK-nya sendiri juga belum ada. Belum, Pak. Oke. Kalau gitu nanti kamu masih punya kesempatan untuk mengerjakan yang tadi saya minta, bagaimana kajian ya. Kajian dari sisi Agnes belum dapat kebagian tugas kan? Belum, Pak. Oke, Agnes, kamu kebagian tugas untuk kajian kuliah ya manajemen dihubungkan dengan etika digital. Ya, jadi bagaimana sisi manajemen agar kita bisa melakukan pendampingan. Halo, Dan Pak. bagaimana apa? Maaf, Pak. Sinyalnya lagi jelek, Pak. Jadi nggak kedengaran. Sebelumnya apa, Pak? Boleh diulang, Pak? Oke, sebentar. Ya, ini nih. Ya. Mau deh. Ini kan di saya ulang lagi. Nah, keterbatasan mata kuliah ya. Nah, di sini ya di sisi ini yang belum ada adalah ini. Olah kreativitas perusahaan. Jadi perusahaan kan bagian dari manajemen. Bagaimana kamu melakukan kajian implementasi kontekstual usaha sosial. Ini kan kita melakukan pendampingan ke SMA 11 itu nanti untuk melakukan pendampingan literasi etika digital itu adalah usaha sosial. Jadi usaha yang tidak dibayar. Bagaimana kita langkah-langkahnya melakukan aksi nyata di lapangan. Bagaimana proses eksekusinya, rencananya bagaimana. Kamu nggak usah bingung misalnya berapa halaman, cukup 1 halaman, 2 halaman ya, sehingga kamu bisa kontekstualkan terhadap ideologi dan prinsip Pancasila dalam topik-topik ini. Jadi nanti kalau misalnya kami melakukan misalnya langkah pertama kan sekarang kita sudah bikin surat ya. Kedua kami melakukan diskusi dengan kepala sekolah ya, kemudian setelah itu kami melakukan penjadwalan rencana kerja. Nah itu kan bagian dari manajemen ya, kami sampaikan. Sehingga di sini apa hasil akhirnya? Ya, akhir-akhirnya. Dari sisi manajemen. Gitu. Kamu tahu apa artinya manajemen? Kalau yang saya pelajari, Pak, kata Bu Rina itu manajemen itu organisasi, Pak. Iya. Tuh. Jadi kita kan organisasi ya, 16 orang ini termasuk saya adalah organisasi ya. Bagaimana kita mengorganisasikan sesuatu kegiatan. Manage ya, dari kata manage kan mengontrol, mengatur. Bagaimana kita mengatur itu semua. Ya. Kamu bikin kajian itu ya. Sehingga kalau misalnya kamu ditanyakan bagaimana proyek ini dihubungkan dengan kuliah manajemen, kamu udah punya jawabannya. Ini Bu, ini Pak, Bu Rina ya tadi ya. Gitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sip. Oke, sudah berarti yang untuk manajemen, kamu kolaborasi dengan tadi siapa? Yang dari manajemen juga ya. Siapa yang dari manajemen satu lagi? Alia Zalfa Pratista, kamu bisa kolaborasi dengan dia ya. Oke. Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Oke, Siti Nurhasanah, silakan. Bapak punten sebelumnya, sepertinya Suaranya kecil. kebagian tugasnya, Pak. Apa? Bapak, Belum. Yang lain bisa dengar. Ini dari kemarin Nurhasanah pakai apa nih? Laptop? Pakai handphone. Ini kadang-kadang terjadi ya, kalau misalnya tidak kompatibel,
laptopnya dengan handphonenya. Jadi mungkin kamu bisa cek ya handphonenya apakah kabelnya atau mungkin tipenya kurang baik. Ya silakan Nur Hasanah. Oh iya, Siti Nur Hasanah, kamu kebagian ya karena kamu jago di bidang animasi, kamu udah dapat kebagian. Jadi kamu udah bikin animasi berkolaborasi sama Daim ya untuk animasi-animasi yang nanti perlu dibuat ya. Kamu dibuat ya. Karena kalau misalnya dari kelautan tadi saya bilang ya, bisa saja kamu misalnya bisa analisis dari sisi agak jauh ya kalau misalnya kelautan dengan misalnya agama Pancasila ya. Ini kan analisis. Jadi kamu tugasnya adalah membuat animasi-animasi ya dan juga video yang nanti dibutuhkan untuk proyek ini. Misalnya, bagaimana nanti menurut kajian dari kewarganegaraan ya perlu dilakukan misalnya proses debat dalam mengaktualisasi masalah dalam kewarganegaraan. Nanti dibikin animasinya bersama dengan Daim ya, kemudian juga dibuat kayaknya kamu kan bisa Corel Draw, dibuat semacam ini ya flyer ya, kamu ahlinya. Oke? Bisa ya? Siapa lagi yang belum dapat tugas? Nanti kamu, Siti Nur Hasanah, tadi saya katakan, kamu bikin kajian mandiri, apakah di antara ini ya, dengan ini kan kuliahnya ya, bahasa Indonesia, kemudian kewarganegaraan, kemudian olahraga, hubungannya dengan kelautan. Boleh aja sih, kamu misalnya kalau ini kan tadi dengan Agnes ya, kamu bisa memberikan kontribusi bagaimana khusus untuk hubungannya dengan kelautan. Karena nanti pada saat kamu ditanyakan, ya pasti akan ditanyakan dengan prodi. Ya, kalau misalnya ada kata-kata kelautan, misalnya ada kata-kata kedokteran, prodinya merasa bangga. Jadi pasti, oh berarti kamu memang sudah sesuai ya kuliahnya cocok di sini karena kamu tahu kontekstual antara etika digital. Tadi kan saya sudah gambarkan. Kenapa misalnya setelah ketidakhadiran Bu Susi di sosial media dengan tenggelamkan segala macam, orang-orang benar masuk ke Indonesia untuk cari ikan dari luar ya. Nah, itu berarti ada pengaruhnya sangat besar karena Bu Susi sangat terkenal galak, sangat terkenal sangat form itu tegas ya seperti itu. Nanti kamu bikin kajian itu. Ada pertanyaan yang lain yang belum kebagian? Kalau Bu Ketua otomatis dia udah kebagian selain dia bikin surat segala macam, kemudian juga dia koordinasi dengan saya sering. Saya nggak hadir. Yang belum adalah Alia ini ya, Alia dari FEB, Alia Jalva Pratista. Minggu kemarin atau hari Rabu hadir nggak dia? Ada yang tahu? You are now unmuted. You are now muted. Silahkan. Kalau ada pertanyaan lain dipersilahkan. Itu tadi barusan bagus ya, Siti Nur Hasanah sebelum bicara, dia langsung klik dulu di sini ada sebelah kiri di atas namamu, bisa diklik itu langsung raise hand. Jadi di Zoom pun harus seperti itu. Ya. Ini diajarkan etika kita sendiri. Jadi kita pun harus ngajarin nanti ya ke siswa. Jadi ini di sebelah kiri namamu, ya di ada klik, di situ ada start private chat, give whiteboard access ya. Jadi memberikan akses saya ya. Kalau saya kan admin, bisa nanti kamu bisa presenter, bisa whiteboard jelasin segala macam, atau kalau kamu sendiri mungkin hanya ada untuk tanya. Gitu ya. Silahkan, ada pertanyaan? Oke, silahkan Alia Hafizan Husna. Ya, Alia Hafizah Husna dulu ya, Putri Ayumi nanti ya. Yang Suaranya kecil, Alia. teknologi industri pertanian ya Pak, belum mendapat tugas yang artikel Alah, juga, Pak. yang lain bisa dengar nggak suara Alia? You are now unmuted. Apa? Kok saya kecil ya? You are now muted. Sebentar, saya ganti dulu. Saya terdengar? You are now unmuted. You are now muted. Alia, silakan Alia. Saya udah geserkan. Baik, Pak, izin bertanya untuk saya yang dari teknologi industri pertanian, bagaimana ya Pak untuk tugas?
Kenapa ya? Sudah saya pindahkan suara Alia kok kecil ya? Kalau di tempat lain gede. Atau ditulis dulu ya? Boleh tulis dulu ya. Silahkan ditulis dulu. Sambil nulis, Alia, silahkan Putih, nyalakan mikrofonnya. Halo Pak, apakah suaranya terdengar jelas? Bisa, kalau Putih jelas, silahkan Putih. Oh ya Pak, sebelumnya izin bertanya, untuk tugas saya tadi apa ya Pak? Soalnya pas tadi Bapak ngomong, jaringan saya itu, agak bermasalah, jadi nggak tahu saya untuk kali ini tugas saya apa. Terima kasih Pak. Oke, Putih kan biasanya sebagai ini ya, sebagai notulen. Saat ini sudah didikan ke Alia Hafiza ya, Husna. Nah, mungkin tugas Putih ya ke depan, karena kamu punya ini kemampuan administrasi bisnis, kita buat bahwa laporan-laporan kamu yang tanggung jawab. Jadi laporan-laporan kamu yang tanggung jawab, sehingga semua tadi sudah dijelaskan kamu telat ya, karena mungkin kamu kuliah ya. Setiap misalnya ada di pertemuan ataupun di minggu ke-8 harus kita laporkan ya. Di sini ya, saya akan perlihatkan kembali, harus kita laporkan kegiatan kita ya. Di sini ada ya. Di tahapan proyek. Nah, di sini di pas UTS presentasi kita harus sampaikan laporan. Jadi kita sudah mulai. Bahkan sebetulnya laporan pun sudah harus dimulai pada saat kita nanti diminta ya untuk khusus ini. Ya, jadi di sini ada laporan kemajuan proyek sosial di minggu ke-8. Nanti kita buat gitu ya. Jadi kamu koordinasi dengan teman-teman yang lain, kumpulkan dengan ketua segala macam. Seperti itu ya. Tapi tugas rutin kamu adalah setiap minggu sebagai notulen, gitu ya. Seperti itu sama Alia Hafizah Husna. Jelas ya, Putih? Dan juga terima kasih Putih, kamu kemarin sudah voice over. Jadi tetap ya tugas tambahan itu, suara kamu bagus. Jadi nanti kalau misalnya ada animasi, tugasnya bukan oleh kamu ya, oleh yang lain. Kalau kamu ada waktu, mungkin kamu bisa voice over lagi, ngisi suara. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Ya, jadi untuk laporan-laporan nanti saya anggap kamu sekretaris saja. Sekarang sekretarisnya siapa di kelompok ini? Belum ada kan? You are now unmuted. Belum, jadi nanti Putih aja ya. Oke, sip. Oke, sekarang Alia izin bertanya untuk saya Pak dari program studi teknologi industri pertanian belum juga kebagian. Ya, ini untuk kamu ya, untuk yang dari teknologi industri pertanian ya sama dengan Daim ya, kan dia juga peternakan dan yang lain seperti tadi Nur Hasanah. Tugas kamu adalah bantu sebetulnya kalau misalnya dari sisi analisis. Kalau misalnya kewarganegaraan, agama, Pancasila. Kamu mungkin bisa bantu salah satu dari ini ya. Kalau kamu Alia itu jadi ini Pancasila sudah tadi ya. Kemudian agama sudah satu. Kamu bisa tanya ke salah satu yang dari sini untuk membantu dia. Kamu cocoknya di mana? Apakah misalnya di kertas kewasaan? Tapi tugas kamu sebetulnya, oke, kamu lagi ngetik ya? Silahkan Alia. Daim juga lagi ngetik. Kalau mau bicara Daim suaranya tadi terdengar juga kok. Saya sih butuh sekretaris satu lagi ya, karena kalau misalnya tadi Putih aja susah, kemudian Putih juga diminta jadi pengisi suara, kan nggak adil ya. Saya sih minta Alia kalau misalnya ini bisa bantu Putih nggak jadi sekretaris, jadi bantu untuk membuat laporan setiap kali, ya, laporan-laporan kegiatan ini. Itu aja ya Alia ya sementara. Ini Daim ada sesuatu, silahkan kalau mau bicara Daim.
Oke, baik ya. Jadi Alia nanti jadi sekretaris bersama dengan Putih ya. Jadi semua kegiatan termasuk hasil rapat ya. Itu kalau misalnya hasil rapat misalnya kamu nggak ngerti segala macam, kamu bisa dengerin lagi karena nanti akan diupload nih ke YouTube ya oleh Arya ya. Jadi kamu juga bisa lihat lagi. Nanti dari situ kamu bikin laporan. Jadi laporan tuh jangan ditunda-tunda. Kami sudah bikin Alia sama Putih laporan pertemuan hari Rabu kenapa dibuat gitu ya. Nah, sehingga laporan itu lengkap. Jadi sebetulnya kalau saya lihat laporan itu kalau perlu kan ada formnya tadi ya di sini. Walaupun nggak diminta sudah kita upload. Nah di sini nih, di link ini nih. Nah tadi teh. Yang di sini nih. Nah di sini. Di sini ada unggah laporan kemajuan proyek sosial. Jadi setiap kali Alia sama Putih, kalau misalnya ada pertemuan seperti ini, kemarin ada pertemuan ada risalah rapat, upload aja ke sini. Jadi hasil risalah rapat minggu pertama, minggu kedua, atau langsung aja tanggal gitu ya. Pertemuan kedua, ketiga, yang sekarang kan ketiga berarti. Sehingga yang pertama saya akan carilah linknya ya. Sehingga kamu buat laporan dari situ ya, dengan mendengarkan dari videonya. Kalau saat itu lupa ataupun tidak hadir ya. Sehingga kita punya selalu video itu sebagai laporan yang bisa kamu buat itu ke tulisan. Nanti bisa tanya ke Arya ataupun ke Rizky, gimana caranya merubah suara dari YouTube menjadi tulisan. Itu bisa, zaman sekarang mudah ya. Jadi saat ini sangat mudah. Oke, Daim, ada ngerti ya Alia ya sama Putih ya, bisa ya? Ora bing, ojo satu pisan karwan les tengah pol tengah. Oke, Daim. Ono apa Daim? Lihat dulu. Wong Jowo ya di belakang, nggak apa-apa. Lihat dulu Daim. Nggak apa-apa, Daim. Kalau mau ngomong silahkan. Nggak jadi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jadi sekali lagi, laporan walaupun belum diminta, kalau tadi kan laporannya hanya minggu ke-8. Sekarang kita sudah bikin laporan per minggu, agar nanti kita nggak lupa. Yang kedua, nanti nggak soal laporan pas di pertengahan semester 8, nggak ada bahan. Tapi itu sudah kita punya, langsung kita upload ke unggah laporan kemajuan proyek sosial. Jadi sudah punya kita, khusus grup kita. Jadi sangat lengkap. Walaupun hanya rapat ya, Alia sama Putih, nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Daim tadi? Cukup? Bapak. Oh ya Putih, ya gimana Putih? Mohon maaf sebelumnya, izin bertanya lagi. Ini Silakan. Alianya yang mana ya Pak? Soalnya Alianya ada 2. Iya, Alia Hafizah Husna nih. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Karena Alia yang satu lagi itu jurusan Vkom, biar dia yang manage ini sosial media kita. Dia udah punya tugas untuk itu. Dan juga mungkin bisa bantu untuk di kuliah bahasa Indonesia bagaimana kita membuat semacam ini analisis. Tapi saya nggak minta Alia lah. Kalau Nadia udah sibuk juga. Kalau bisa Alia selalu diisi ya Instagram juga YouTube-nya kerjasama dengan, karena tanggung jawab ngisi YouTube bukan ada di Arya ya, bukan ada di Arya sama Rizky. Mereka hanya memfasilitasi ya. Tapi konten itu adalah di Alia ya, sama yang dari Vkom satu lagi ya. Alia Rahman Detila Santri ya. Sama mana? Yang Vkom satu lagi siapa? Nah ini, sama Najla. Najla ada? Najla. Ada Pak. Iya, siap ya Najla ya? Iya Pak. Oke, jadi Najla, kamu isi, kemudian juga kamu punya tanggung jawab ya untuk mengupload ataupun mengirimkan ke link ini, formulir dokumentasi rutin kegiatan untuk IG. Jadi kamu, Najla dan Alia punya tanggung jawab. Jadi yang kemarin itu diupload ke sini ya, kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Ya, nanti saya akan kirimkan filenya, tapi di kamu juga sudah ada sebetulnya. Jadi pokoknya kalau sudah ada di Instagram RK95, langsung kirim juga ke sana agar bisa dinilai. Karena mereka minta. Jadi kuliah kita berbeda dengan saya kuliah zaman dulu bahwa ujian zaman tulisan, tapi sekarang tuh dengan multimedia seperti ini. Ya.
Dan ini sifatnya kalau misalnya kamu terbiasa sebetulnya jadi nggak sulit gitu, jadi gampang gitu. Kamu kan hanya fasilitasi, yang bikin kan yang lain gitu ya. Hanya saja harus laporan, misalnya Pak ini belum ada gitu ya. Kemarin juga saya pas kemarin malam Jumat ya baru, wah alhamdulillah akhirnya ada. Tapi kita belum upload ke sini nih, ke formulir dokumentasi rutin bagian untuk IG. Ada diklik dan jalan ya, bisa, ternyata bisa diisi. Ya kalau bisa sih karena yang dinilai kamu. Jangan lupa kamu. Nanti di situ tulis kelompok kamu lengkap ya, seperti itu. Ya. Dari 1 sampai 16 ya. Siapa ya? Jadi kalau bisa nanti ada satu orang yang analisis tadi itu juga ada Instagramnya, ada videonya ya, singkat ya. Apakah itu hasil buatan kamu ataupun kolaborasi, sehingga makin lama makin banyak nilai yang kamu kumpulkan dan semakin banyak portofolio digital yang nanti pada saat kamu kerja orang nggak akan susah milih kamu untuk, oh saya cocok dengan kamu. Ada pertanyaan lain? Jelas ya proyeknya? Jadi kita sekarang nunggu ya. Untuk melakukan riset, jadi analisis nih. Ini tahapan proyek ya, ini kita sudah jalani. Kedua juga sudah nih, pertemuan mentor saya sudah siapkan. Sekarang minggu ketiga sampai 7 adalah perencanaan proyek sosial. Tadi analisis ya, pengaturan agenda jadwal, itu ahlinya orang bisnis, identifikasi intervensi, pastinya orang Vkom, ya. Perencanaan proyeknya orang bisnis, pengawasan evaluasi proyek, analisis risiko, dan sebagainya. Jadi kalau bisa kita buat seperti ini. Suatu artikel dibantu oleh ketua, bikin perencanaan tuh pakai ini. Pengaturan agendanya, identifikasi intervensi. Misalnya, contoh, siapa saja, apakah kelas 1 saja, atau kelas 2, atau kelas 3? Kalau kelas 3 nggak bisa Pak, saat ini udah mau ujian. Mungkin begitu. Atau bahkan kelas 3 yang butuh. Jadi kita harus diskusi. Kemudian perencanaan proyeknya, apakah kelas 1 dulu, kelas 2 dulu, kelas 3, pengawasan dan evaluasinya. Bagaimana caranya? Apakah kita harus datang? Ya, atau cukup dengan Zoom? Risikonya bagaimana? Pak, masa sih anak-anaknya yang kelas 1 pada masih ya anak-anak ya, anak-anak kelas 3 juga sama, pas ditanya udah lagi mikirin ujian. Nah itu ya risikonya. Kemudian juga kita harus melakukan eksperimen sosialnya, bagaimana ternyata itu sudah berhasil atau tidak. Kemudian ini pola komunikasinya ya, bagaimana kita jalankan pola komunikasinya agar tidak terjadi salah paham baik dengan guru dan juga dengan para siswanya, termasuk antar kita semua. Jadi ini kan kita berbagi tugas. Jadi kalau ada yang belum dapat tugas, semestinya bisa menempatkan diri, karena saya pun melihat sih dari PowerPoint kemarin isian dari Google Form, tapi kan sebetulnya ada beberapa hal yang belum ataupun kamu segan untuk mengungkapkan. Silahkan aja. Di sini nggak ada istilahnya pengen cari muka, enggak. Ya, pokoknya kalau memang kamu bisa, ya seperti Nur Hasanah bikin logo, saya juga kaget. Kok bisa orang tapi karena mungkin suka ya. Yang penting sekarang tuh yang penting kamu suka untuk melakukan sesuatu. Google itu sudah tidak minta ijazah. Perusahaan-perusahaan multinasional kebanyakan yang gajinya gede itu, yang penting kamu bisa dan kamu bisa menjawab persoalan. Makin besar persoalan perusahaan itu, makin besar gajinya. Jadi ingat gitu ya, nggak ada gaji buta ya. Kalau memang itu kamu pengen seperti itu. Di pegawai negeri pun sama, istri saya pegawai negeri, ternyata juga sama tugas-tugasnya. Kalau sudah masuk ke namanya latsar ya, latihan mendasar, tugasnya sama, bikin video segala macam ya. Jadi harus terlihat bahwa kamu profesional. Ada pertanyaan lain? 17.40 sekarang. Jadi tugas pertama untuk ke minggu ketiga, mulai bicarakan antar kamu, pengaturan agenda jadwal, dan kapan ya. Jadi walaupun nggak minggu ini, tapi harus ada agendanya. Ya. Siapa menjadi siapa, kemudian nanti yang nanti kan yang sudah saya tunjuk tadi bidang agama segala macam, jadi pembicara. Jadi pembicara yang ikut mendampingi. Dan yang belum dapat ini pun harus mencalonkan diri. Pak, saya pengen misalnya mendiskusikan bagaimana digital dengan bahaya narkoba. Kalau kamu misalnya melihat contoh, kemudian ada pengalaman pribadi segala macam, ya udah nanti kita bikin sesi khusus etika digital dengan bahaya narkoba. Nanti kita melakukan pendampingan di situ. Seperti itu. Sehingga banyak variasi ini, itu
itu akan membuat proyek kita dan kamu pembelajarnya pada saat kamu udah lulus, oh gini ya ternyata ya, kalau udah kerja beda gitu. Memang iya. Oke ya, ada pertanyaan? Arya, lancar ya ini direkamnya? You are now unmuted. Sip. Bagus, You are now bagus. muted. Langsung streaming ke YouTube kalau gampang ya, atau ke ini, laptop dulu. You are now Nggak unmuted. Diedit dulu ya kayaknya ya. Oke, sip. You Ada are now pertanyaan muted. kepada yang lain? Sekali lagi tugas yang di sosial media, tolong upload video animasi sama foto-foto Instagram, baik yang kamu dan juga saya sebagai mentor dikirim ke Unpad ya, di formnya ya. Sudah cukup? Nanti tolong jangan lupa kepada Alia yang membuat notulen kirim di WhatsApp ya. Walaupun nanti juga kamu bikin tulisan kerjasama nanti dengan Putih ya, agar nanti jadi calon laporan. Jadi disimpan ya. Kemudian Arya dan juga Rizky, jangan lupa tugas kamu salah satu lagi bikin akun Google Drive ya, satu aja. You are now unmuted. Sip. You are Oke. now muted. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kamu sukses dan kamu sehat semua. Dan salam pada orang tua dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now unmuted. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.